Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan pentingnya kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menyampaikan bahwa salah satu ciri dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada yang gaib, mengimani sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita imani, meskipun sesuatu itu tidak nampak. Salah satunya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak nampak, dan kita menyampaikan satu penjelasan ulama yang memberikan pemahaman bahwa Allah tidak nampak, tidak kelihatan, tapi banyak hal yang menjelaskan bahwa Allah itu ada. Kita melihat bumi yang berputar pada porosnya, yang berputar bersama dengan planet-planet lainnya dan tidak bertabrakan satu dengan yang lain, mulai dari sejak diciptakannya sampai hari kiamat, sampai hari yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Planet-planet itu bertabrakan. Dan ini menandakan bahwa ada yang mengatur. Tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Nah, sehingga kalau yang seperti itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini itu. Nah, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa penciptaan langit dan bumi, pertukaran
silih berganti siang dan malam. Ini adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap hari kita merasakan itu. Setiap hari kita melihat itu. Tapi apakah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah, meningkat? Ya mungkin kita hanya mengatakan alhamdulillah, rapi situ subuh. Dengar azan maghrib, alhamdulillah, labu sesuai. Tapi tidak pernah kita memikirkan bahwa siapa yang membuat dia seperti itu. Siapa yang mempertukarkan siang dan malam, dan pertukaran siang dan malam itu adalah sesuatu yang tidak sia-sia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk, termasuk manusia. Termasuk manusia. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita mengaku beriman, tapi yang terpenting adalah pengakuan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengaku kita tepat di Allah Subhanahu wa taala, na Allah taala naku itu tepat. Tidak seperti yang sudah sering kita ingatkan, ada orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi Allah mengatakan dia bukan orang beriman. Dia sekarang di Allah Subhanahu wa taala. Tania to matep. Magai nasabah dega gabutinna. Nah, pembuktian keimanan ini penting agar pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diakui, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang penting untuk kita wujudkan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Tidaklah seorang hamba itu sampai kepada ketakwaan meskipun dia mengaku bertakwa. Seseorang hamba tidak sampai pada derajat takwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa. Maksudnya kalau dilakukan tidak berdosa. Kenapa? Karena khawatir, karena takut terjerumus kepada sesuatu yang kalau dilakukan berdosa. Ini makna takwa yang luar biasa. Meninggalkan sesuatu yang boleh menurut hukum syariah, boleh dilakukan. Tapi karena khawatir terjerumus kepada yang tidak boleh menurut syariah, maka ditinggalkan. Apa yang dimaksud di sini? Sesuatu yang syubhat, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas, terang.
dan yang haram juga sama, jelas terang. Wa fihi ma umurun mustabihat, tapi di antara keduanya, antara halal dan haram, ada perkara yang syubhat. Belum tertentu apakah dia haram, apakah dia halal. Kalau kita mau larikan ke usul fiqhi, ya, yang dalam kaidahnya dikatakan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh. Ini perkara dunia, ya, bukan perkara ibadah, ya. Karena al-aslu fil ibadatil butlan. Asal dari ibadah itu adalah batal, tidak boleh. Tidak ada yang disebut ibadah hatta yaqumad dalilu 'alal amri, sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau masalah ibadah yang dicari adalah apakah ada perintahnya, ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada, jangan berani melakukan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksudnya perkara agama, perkara ibadah, maka dia itu tertolak. Jadi kalau mau beribadah, mau melakukan satu perbuatan ibadah, ya cari dulu ada di perintahnya. Kamu ada lelena, kamu contohnya. Nah, tapi kalau perkara duniawi, kaidahnya adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal pada segala sesuatu adalah boleh. Hatta yaqumad dalilu ala tahrimi, atau hatta yadullad dalilu ala tahrimi, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau perkara duniawi silahkan lakukan selama tidak ada larangan. Jadi kalau ibadah yang dicari ada perintahnya, jangan bilang enggak ada larangannya. Saya mau sholat 6 rakaat, enggak ada larangan. Oh enggak ada contohnya. Jadi kalau perkara dunia, selama tidak ada larangan silahkan kerjakan. Makan dan minum halal, selama makanan dan minuman itu bukan makanan dan minuman yang dilarang. Jual beli, hukum asalnya boleh selama tidak ada hal-hal yang terlarang di sana. Barang yang dijual halal, cara menjualnya baik, tidak ada tipu menipu di sana, tidak ada mengurangi takaran di sana. Jadi al-aslu fil asya'i al-ibah. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa pada antara yang halal dan yang haram ini ada perkara yang syubhat. Ada perkara yang syubhat. Nah, orang bertakwa, ya, jangankan yang haram, yang syubhat pun ditinggal karena khawatir terjerumus kepada yang haram. Jadi hadis ini mengatakan la yablughul 'abdu an takuna aw ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Yang kemudian Hasan al-Basri mengatakan bahwa mazalatit taqwa bil muttaqin,
Ketakwaan itu tetap ada pada orang yang bertakwa. Jadi maksudnya di sini ada orang yang mengaku bertakwa tapi dia tidak bertakwa. Tapi ada orang yang mungkin tidak pernah kita mendengarkan bahwa dia adalah mengaku orang yang bertakwa, tapi apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Mazalatut taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halali, sampai dia meninggalkan banyak dari hal-hal yang dibolehkan, yang dihalalkan, makhafatal haram, karena takut terjerumus kepada yang haram. Jadi ini sifat orang bertakwa. Kenapa seperti itu? Ya. Karena dia memproteksi diri jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melakukan itu karena iman. Karena iman. Karena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya sekedar pengakuan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah Maha melihat, meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar, meyakini bahwasanya Allah Maha mengetahui, sehingga ketakwaannya membuat dia takut meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat dia takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang dilarang, dalam hadis ini disebutkan sesuatu yang halal, sesuatu yang tidak berdosa kalau dilakukan, dia tinggalkan karena khawatir terjerumus kepada yang mendatangkan dosa. Beda dengan kita sebahagiannya, yang pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan bahwa perbedaan kita dengan orang-orang sebelum kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau ada orang mengatakan semua manusia masuk surga kecuali satu, maka saya khawatir yang satu itu saya. Ya. Tapi di kita yang banyak adalah kong kata makada mata mana tahu di surga sangadina sedimi tania memang naroya pasti nih tania iya. Nah sama dengan ini, ada orang ketika berhadapan dengan sesuatu yang belum jelas apakah ini dilarang atau dibolehkan, selalu mengedepankan, mendahulukan bahwa belum jelas juga keharamannya, belum jelas keharamannya, masih boleh. Apalagi ada kaidah yang mengatakan asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau belum ada yang jelas melarang, maka silahkan melakukan. Itu kebanyakan kita begini. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ini, bahwa la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a, sampai dia meninggalkan mala ba'sa bihi, apa yang tidak ada apa-apanya. Maksudnya tidak apa-apa di sini, tidak berdosa kita ketika melakukannya. Hadaran, karena menghindari, khawatir, mimma bihi ba's, terjerumus pada sesuatu yang ada apa-apanya. Sehingga jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
mari kita memperhatikan sejauh mana pengakuan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengaku beriman tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia bukan orang yang beriman. Tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Dan ini banyak perkara gaib yang harus kita iman, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita imani. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir, qada yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik atau yang buruk. Ya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang baik, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin saya capai kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyandarkan. Tapi ada contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ada orang mencapai keberhasilan mengatakan, saya mendapatkan ini karena ilmuku. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua saya capai karena ilmuku. Tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi sombong, congkak, angkuh dan sebagainya. Dan ini bertentangan dengan sifat iman dan takwa itu. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengakuan kita diakui dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma arham mautana, Allahumma arham mautana, Allahumma ighfir lana wa lahum, Allahumma ighfir lana wa lahum. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang telah mendahului kami menghadap-Mu. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah mereka. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami menghadap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.